warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamna Rosalina dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai lipid atau biasa juga disebut dengan lemak. Untuk pokok pembahasannya di sini saya akan membahas setidaknya 7 poin, yaitu pengertian lipid, sifat lipid, struktur lipid, jenis-jenis lipid, perbedaan lemak jenuh dan tidak jenuh, contoh lemak jenuh dan tidak jenuh, dan pengaruh lemak jenuh dan tidak jenuh pada tubuh manusia. Nah, langsung saja pada materi pertama, yaitu pada definisi lipid itu sendiri, di mana lipid ini sering juga disebut sebagai lemak yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata lipos yang berarti lemak. Jadi lipid ini merupakan lemak atau senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel jaringan, tidak larut dalam air, larut dalam zat pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzena. Selanjutnya, lipid ini memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, lipid ini tidak dapat larut dalam air. Yang kedua, lipid ini memiliki titik didih yang lebih tinggi. Yang ketiga, massa jenis lebih kecil daripada air. Kemudian mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan lipid ini juga berperan dalam metabolisme tumbuhan dan hewan. Selanjutnya pada struktur lipid. Jadi lipid ini memiliki struktur, yaitu berdasarkan struktur kimia. Lipid ini merupakan ester gliseraldehida dengan jumlah atom yang lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Nah, mungkin bisa dilihat pada gambar struktur dari lipid ini. Nah, pada gambar kedua di sini juga terdapat struktur di mana berdasarkan struktur trigliserida ya, lipid ini dibagi menjadi dua jenis, yakni ada lemak dan minyak. Selanjutnya itu terdapat fungsi lipid, di mana di sini saya mengangkat 4 fungsi lipid, yaitu di mana lipid ini merupakan sebagai penyusun dalam membran sel. Kemudian lipid ini berperan dalam menjadi hormon dan vitamin bagi tubuh. Kemudian sebagai cadangan energi, penyimpanan makanan, dan sebagai transport di dalam tubuh. Kemudian sebagai kulit pelindung dari dinding sel. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lipid. Nah, lipid ini secara umum dia ini dibedakan menjadi 3, yaitu ada berdasarkan sumber lemaknya, berdasarkan struktur kimia penyusunnya, dan berdasarkan ikatan kimianya. Jadi berdasarkan sumber lemaknya dia ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada lemak hewani, yaitu lemak yang berasal dari hewan. Kemudian ada lemak nabati yang lemak ini berasal dari sayur-sayuran. Kemudian pada berdasarkan struktur kimia penyusunnya di sini terdapat 4, yaitu ada lemak sederhana, fosfolipid, lipoprotein, dan steroid. Nah, selanjutnya berdasarkan ikatan kimianya di sini ada 2, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa lemak jenuh ini merupakan lemak yang bisa disebut juga lemak jahat. Kemudian lemak tak jenuh ini bisa juga disebut dengan lemak baik. Selanjutnya pada jenis-jenis perbedaan lemak jenuh dan tidak jenuh. Nah, jadi di sini pada lemak jenuh dia ini merupakan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dia ini lemak yang berasal dari hewani seperti daging dan merupakan jenis lemak yang tersusun rapat tanpa ikatan rangkap antara asam lemak.
Kemudian pada lemak tidak jenuh, di sini merupakan lemak yang berasal dari nabati. Misalnya itu berasal dari sayuran dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Nah, lemak jenuh ini merupakan lemak yang memiliki struktur kimia dengan satu atau lebih ikatan rangka. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh makanan dari lemak jenuh dan tidak jenuh. Nah, bisa dilihat pada lemak jenuh itu terdapat di sini terdapat mentega, daging, keju dan permen. Nah, lemak jenuh ini disebut juga lemak jahat ya, seperti saya jelaskan tadi, yang dihasilkan dari hewan. Di sini contohnya ada daging. Kemudian terdapat lemak tidak jenuh. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini terdapat contohnya dia alpukat dan bahan-bahan makanan lainnya. Selanjutnya di sini ada pengaruh lemak jenuh terhadap tubuh manusia. Jadi lemak jenuh ini merupakan lemak jahat yang dapat meningkatkan kolesterol, juga dapat menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah. Nah, lemak jenuh ini juga dapat mengakibatkan peradangan di dalam tubuh manusia. Nah, berbeda dengan lemak tak jenuh yang memiliki efek positif bagi tubuh, yaitu di mana lemak jenuh ini dapat menjaga kesehatan jantung, mengurangi kadar kolesterol jahat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.